Selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Nah, apa kabarnya semua? Baik-baik ya? Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh dalam keadaan baik. Kami boleh bertemu meskipun kami berada di rumah masing-masing. Kami mau mendengar firman Tuhan, biarkan Tuhan berbicara, dan Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak. Berkati waktu ini Tuhan, berkati Lose yang menyampaikan menjadi berkat bagi anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, hari ini temanya Lose, apa sih arti hidupmu? Siapa yang tahu arti hidupnya? Apa sih tujuan hidupmu? Wah, ada yang bilang ya, saya besar mau jadi dokter, saya mau jadi polisi, saya mau jadi pilot, saya mau jadi artis, saya mau jadi pengusaha besar. Nah, tapi itu ternyata bukan tujuan ya. Itu adalah pekerjaan kita nantinya. Jadi dokter, jadi polisi, jadi pilot, itu pekerjaan. Tetapi apa sebenarnya arti hidup kita? Pernah nggak kita mikir, apa sih artinya hidup ini? Apakah kita cuma, ya gini-gini aja, seperti itu? Pernah nggak kita mikir, apa sih arti hidup kita? Nah, hari ini kita akan belajar satu kitab. Kitab ini memberikan pengertian tentang hidup kita, yaitu kitab Pengkhotbah. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 1, ayat 1 sampai 11. Lose bacain ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit lagi. Angin terus-menerus ia berputar, dan ke dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang akan datang pun tidak ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Wah, ini ditulis oleh Raja Salomo, raja yang penuh hikmat. Tapi dia mengatakan hidup ini loh semuanya sebenarnya sia-sia. Nah loh, seingin kalian lihat sebuah klip setelahnya ini. Setelah lihat tadi klipnya ya, orang dari lahir, bayi, terus merangkak, berjalan, besar, kita sekolah, kuliah, kita kerja, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya cucu, kita akhirnya meninggal. Nah, sebenarnya apa sih arti hidup kita?
Kalau kita baca seluruh kitab Pengkhotbah, kitab ini ngomong, hidup ini loh semua itu sia-sia. Semuanya sia-sia. Apa yang kita kerjakan di bawah matahari itu sia-sia. Kata sia-sia ini diulang 30 kali. Satu kitab ini loh 30 kali. Berarti benar-benar dia mau ngomong sesuatu ini loh sia-sia. Terus dia juga mengulang kata di bawah matahari itu 30 kali. Wah, berarti apapun yang kita ini kerjakan di dalam hidup kita selama kita di bumi ini itu sia-sia. Hidup ini tuh sementara. Nah, apa sih tujuan pengkhotbah berbicara seperti itu? Nah, tujuan kitab Pengkhotbah ini adalah dia mau bilang bahwa hidup ini sementara dan kita harus mencari Tuhan dalam hidup yang sementara ini. Hidup ini memang singkat ya, sementara, tapi ada kekekalan di dalam Tuhan. Nah, kalau kita baca Pengkhotbah 3 itu mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ya, lo saya bacain yang Pengkhotbah 3 ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kalau kalian baca semuanya Pengkhotbah 3, ini dia mau bilang bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Waktunya anak-anak lahir ada, waktunya kita besar juga ada, waktunya kita nanti tua juga ada, seperti itu. Nah, tetapi yang indah di ayat yang ke-11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kita ini terbatas. Tetapi bahwa hidup kita yang terbatas, hidup kita yang sementara di bumi ini, Tuhan ingin setiap kita nggak menyia-nyiakan hidup kita. Dengan apa? Dengan menaruh Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup ini cuma kita tok, hidup ini akan sia-sia. Kita mengejar apapun sia-sia. Mau mengejar apa sekarang? Mau mengejar uang juga akan sia-sia. Kita mau mengejar kepopuleran, jadi artis, jadi terkenal, itu pun akan sia-sia. Tetapi hidup kita akan indah pada waktunya. Akan menjadi sesuatu yang indah di tangan Tuhan. Kalau hidup kita punya Tuhan, hidup kita tidak akan sia-sia. Nah, itu yang menutup kitab Pengkhotbah. Di ayat Pengkhotbah 12 itu menutup kitab ini dengan satu kata. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13. Terus bacain, kalian perhatiin. Akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintahnya, karena itu kewajiban setiap orang. Hidup kita ini tidak sia-sia. Ternyata ya, kalau kita punya Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Kenapa kok lo bilang sia-sia? Kalau kita nggak punya Tuhan, kita cuma hidup di bumi. Setelah kita mati, kita tinggal di mana? Kita nggak mikirin ya. Mau tinggal di neraka, kita nggak mikirin. Jadi akan sia-sia sekali hidup kita. Tapi kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, kita tahu bahwa kita di kekekalan Tuhan menyediakan tempat surga bagi kita. Bukankah hidup ini punya arti dan boleh menjadi berkat bagi orang lain? Nah, gimana sih hidup kita supaya nggak sia-sia? 1, milikilah Tuhan. Kalau kamu punya Tuhan, pasti hidupmu nggak akan sia-sia. 2, Pengkhotbah bilang, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintahnya. Sering-sering baca firman Tuhan, taruh dalam hati kita, pegang itu erat-erat, hiduplah yang benar, hidup takut akan Tuhan, hidupmu tidak akan sia-sia. Kalau kamu jadi anak, jadilah anak yang baik, yang mencintai orang tua, yang hormat kepada mereka. Kalau kita jadi seorang murid di sekolah, jadi murid yang mendengarkan guru, menjadi murid yang taat, menjadi murid yang hormat kepada guru, hidup kita gak akan sia-sia. Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan sekalipun besar nanti, kita akan menjadi papa mama yang bijaksana, papa mama yang
tidak sia-sia menjadi berkat hidupnya bagi anak-anak. Kalau kita nanti sudah tua sekali, kita jadi punya cucu, nah kita akan jadi kakek dan nenek yang bijaksana, yang punya Tuhan, yang menjadi berkat bagi anak dan cucu kita. Itu hidup yang gak sia-sia. Nah, pilihannya di kita ya, mau hidup kita sia-sia atau hidup kita benar-benar berarti. Gimana sih bedanya? Contoh ya, hidup yang sia-sia itu kayak apa? Ya, kita hidup sembarangan, ya itu sia-sia toh. Kalau bisa sekolah ya pokoknya naik kelas, ya sembarangan semuanya. Terus kita apa lagi? Wah, semua sembarangan, hidup kita akan sia-sia. Tapi kalau kita berpikir hidup kita ada Tuhan, hidupku harus menyenangkan Tuhan, kita akan berpikir yang berbeda. Kalau saya jadi anak Tuhan yang benar-benar menunjukkan saya anak Tuhan. Saya punya Tuhan, saya menjadi berkat bagi di mana saya berada, di sekolah, di rumah, di tengah teman-teman saya boleh menjadi berkat. Nah, itu akan beda. Kalian akan menikmati hidup yang gak sia-sia. Coba ya, sekarang kita pikirkan umur kita semua sudah 70 tahun. Masih belum juga ya. Nah, coba dipikirkan. Waktu kita 70 tahun, terus kita lihat ke belakang. Hidup seperti apa yang sudah kita miliki? Kalau hidup kita sembarangan, sia-sia, disia-siakan semua, kita akan menyesal waktu kita tua. Iya ya, dulu kok saya nggak gitu ya, dulu saya kok gini ya, dulu saya kok gitu ya. Nah, apakah seperti itu? Atau ketika kita umur 70 tahun nanti, kita berpikir, iya ya, terima kasih Tuhan untuk 70 tahun yang Tuhan berikan buat saya. Saya punya keluarga yang mencintai Tuhan. Saya punya anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Saya punya cucu yang dekat dengan Tuhan. Saya punya keluarga yang baik. Saya punya Tuhan yang selalu menemani saya. Saya punya banyak teman yang boleh dikuatkan. Nah, akan berbeda kan seperti itu. Nah, tinggal kita memilih yang mana. Hidup kita menjadi seperti itu, sia-sia, atau hidup kita penuh arti, penuh makna. Karena kita menempatkan Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga pada masa akhir hidup kita boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Tuhan berikan. Karena Tuhan menulis banyak cerita yang indah dalam hidupku. Nah, masih pingin ya tiap kalian punya hidup yang gak sia-sia, tapi hidup yang dengan Tuhan. Tiap hari kalian jalani hidup dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami tahu hidup kami tidak sia-sia di dalam Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak menjadi sia-sia. Berkati hidup setiap anak-anak supaya hidup mereka menjadi berkat bagi mereka, bagi teman-teman mereka, bagi keluarga mereka, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin.